Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil-huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أحسن القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin yang berjamaah yang dirahmati Allah, ayat yang baru tadi dibacakan dan adalah surat Al-Qaf ayat 4, yang mana Allah bermaklumkan kepada kita, Innallaha, sesungguhnya Allah, Tuhan yang menjadikan kita, Tuhan yang hari-harinya kita buat minta, Tuhan yang hari-harinya kita sujud, rukuk, sembah. Itulah Allah. Apa katanya? Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa. Allah sangat mencintai, yuhibbu, menyukai. Allah sangat senang kepada siapa? Alladzina yuqatiluna fi sabilihi, yaitu orang-orang yang mau atau orang yang siap sedia yuqatiluna fi sabilihi, untuk berperang di jalannya, shaffa, yaitu bersaf-saf, mau bergerak di dalamnya, berkerumun, tidak sendiri-sendiri, ramai-ramai. Alladzina itu ramai, alladzina satu orang, alladzina yuqatiluna jamak, ramai-ramai. Shaffa itu saf, bagiannya mesti saf, berbaring-baring, berturut-turut, mungkin juga dari zaman ke zaman. Bagiannya hati-hati. Ka'annahum, sepertinya perumpamaan mereka yang mau bergerak di dalamnya yang dicintai oleh Allah itu, ka'annahum bunyanun, mereka seolah-olah sebuah bangunan marsus yang saling mengokohkan. Sebuah bangunan seperti masjid, dia mengokohkan dinding, juga mengokohkan atap, mengokohkan, tidak saling menghancurkan. Itu kaum muslimin ayat yang tadi bacakan tadi. Ayat berikutnya perlu kita sampaikan, yang bunyinya, ya ayuhan Nabi, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jahidil kuffara, berjihadlah kamu terhadap kaum kufar. Kufar itu orang ingkar kepada Allah. Kira-kira hari ini ateis, komunis itu masuk. Yang bukan beriman dengan Allah dan Nabi Muhammad itu masuk semua. Boleh Nasrani masuk, boleh juga dia Yahudi masuk. Hari ini liberal, dia Islam masuk. Dia ragu-ragu dengan Islam masuk. Jadi kufar itu orang yang ingkar, asalnya ingkar pada Allah dan Rasul. Bahasa lain yang tidak senang kepada ajaran Islam,
sosial. Kaum muslimin yang berbahagia, ayat berikutnya kata Allah dalam surat Al-Sad ayat 8. Jadi ayat 4 yang dibacakan. Ini ayat 8. Apa kata Allah? Yuriduna, mereka itu si kafir dan si munafik tadi. Yuriduna, kata Allah. Yuriduna, mereka ingin liyutfi'u nurallah. Li itu lam untuk, ingin sekali dia untuk memadamkan. Yang bahasa Quran, liyutfi'u, memadamkan, iblur, sebagai padam api. Tapi di sini nurallah, mereka ingin memadamkan agama Allah, cahaya Allah, syiar Islam, syariat Islam, agama Islam. Ini maknanya seperti itu. Yuriduna liyutfi'u nurallah, mereka ingin untuk mematikan cahaya Allah, syiar Islam, agama Allah, bi afwahihim. Fahmun mulut, afwah ini dengan mulut-mulut mereka. Kon dipluh apa? Kon angin, kon apa? Kon jaketnya perlu lilin, kon apui, kon apa kabel kok. Bi afwahihim, dengan narasi-narasi. Narasinya argumen-argumen. Narasinya tuduhan-tuduhan. Afwahihimnya adalah label-label jelek tentang umat Islam. Kau tuduh umat Islam radikal. Kau tuduh umat Islam intoleran. Kau tuduhlah umat Islamnya adalah teroris. Kau labelkanlah umat Islam itu anti Pancasila. Kau tuduhlah umat Islam anti NKRI. Ini narasi, ini biafwahihim yang tidak masuk akal. NKRI dan Pancasila lahir dari rahim umat Islam di Indonesia. Tidak ada dalam DNA umat Islam darah putih, darah hitam, darah merah umat Islam untuk melawan Pancasila, untuk melawan NKRI. Asal Pancasila dan NKRI seperti adanya, tidak dikotak-atik, tidak mungkin. Berikutnya Allah mengatakan, wallahu mutimmu nurihi. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah di bumi Indonesia seperti yang sudah dipadamkan di Filipina. Filipina dulu sama dengan Indonesia pada lebih 98% umat Islam. Negerinya disebut negeri Mindanao. Hari ini tinggal 8%. Filipina artinya Filip, nama tokoh di Spanyol, di Portugis. Sedangkan Manila artinya Al-Amanillah. Al-Amanillah, kota orang Islam yang aman. Umat Islam 98%, hari ini 8%. Menanjil Singapura 96% umat Islam, hari ini 11%. Kerajaan Islam di sana adalah kerajaan yang sudah lama sekali. Menanjil di Kamboja, di Laos hari ini 3% umat Islam.
berbahagia. Rasulullah dalam hadis sahihnya, sahih karena banyak diutarakan, disebutlah hadis mutawatir, hadis sahih. Apa kata Rasulullah? Man lam yahtamma, barang siapa yang tidak mengambil pusing, intama yahtamu, mengambil perhatian. Man lam yahtamma, siapa yang tidak mementingkan. Siapa kata Rasulullah yang tidak mengambil peduli, cuek. Siapa yang cuek, yang abai, yang lengah, yang hanya merasa bertanggung jawab dengan man lam yahtamma bi amril muslimin, dengan persoalan-persoalan kaum muslimin. Siapa saja yang tidak mengambil perhatian dengan kondisi umat Islam, falaisa minni, dan si mantu orang itu kata Rasul, laisa minni, walaupun bapa kecil awal koki, walaupun turban raya haji, walaupun istighfar ceng yang haji, zikir haji, malam yang dama bimuril muslimin, siapa tidak peduli dengan persoalan umat Islam, falaisa minni. Wahatan at-tanya kaji kata ke pohon. Kon mandon be. Kamu terlawan tu. Hana usah. Menang kira-kira. Nabi Muhammad SAW suatu ketika mengatakan bahwa umat Islam suatu ketika persis makanan lezat di atas meja di hadapan orang-orang lapar atau singa-singa lapar, akan dimakan dengan lahap. Tanya sahabat, apa itu ya Rasulullah? Kenapa itu? Apakah umat Islam banyak atau sedikit? Banyak sekali. Mereka seperti buih di bawah air bah, tidak bermakna, tidak ada pengaruh. Mereka itu lebih banyak. Kenapa mereka? Mereka ini ditimpa penyakit Wuhan. Wuhan hari ini corona lahir penyakitnya bunuh olehnya di Wuhan. Tapi Wuhan dalam bahasa Arab wahnu bahasa Arabnya Wuhani. Laginya bersih tulisan menang ropak sedikit pun. Yang menyakitkan wahnu. Apa arti wahnu ya Rasul? Wahnu itu hubbud dunia. Dia lebih suka kepada dunia dengan
kutiba alaikumul kita siap wahwa kurhun laku kamu sangat benci. Allah mengatakan perang kamu sangat benci dan takut. Wa asa takrahu syai'an yang kamu benci itu wa huwa khairul lakum, itu terbaik untukmu dan seterusnya. Kaum muslimin yang berbahagia, hari-hari ini bangsa Indonesia sudah dihebohkan dengan isu RUU rancangan undang-undang HIP, haluan ideologi Pancasila. Kenapa heboh? Karena dalam konsideran rancangan undang-undang, nama rancangan, tapi sudah 99% jadi. Sudah dibahas secara masif, sudah digodok secara sistematis, sudah ada naskah akademik, sudah selesai bahas dengan teratur, dengan rapi. Tinggal duduk padu di bawah cakap sidang langsung balik. Itu sudah jadi namanya 99%. Isinya tidak muat lagi yang anti komunis, yang berkaitan dengan darah komunis, Leninisme dan sebagainya, Marxisme dihapus, dibuka dalam konsideran bahagian yang penting untuk menimbang dan seterusnya yang paling penting dari sebuah produk hukum. Bahagian kedua isinya Pancasila, kalau itu disahkan di dalam Pancasila menjadi Trisila. Trisila disebut yang sila yang tiga. Yang ketiganya ketuhanan berkebudayaan, tidak lagi ketuhanan yang maha esa. Ini dianggap adalah pengkhianat kepada Pancasila. Tidak sampai di situ. Di pasal 7 yang tadi ayat 2, pasal 7 ayat yang ketiga, Trisila, Pancasila menjadi Trisila. Trisila wajib, mesti, mutlak menjadi Ekasila. Berarti Pancasila sudah dikuburkan. Ketuhanan yang maha esa, keadilan sosial dan semuanya persatuan habis betul. Tinggal Ekasila. Arti Ekasila dipahami dengan adalah gotong royong. Nyatanya dasar negara kita. Pancasila dibagi dengan itu. Siapa yang nanti anggota DPR yang kita pilih? Mereka sudah setuju, kecuali dua partai, dua fraksi yang tidak menandatangan. Tapi awalnya mereka setuju semua. Sudah ada naskah akademik, waktu sidang ada semua komentarnya lengkap. Mereka berarti yang menggantikan Pancasila sebagai pengkhianat, yang pro PKI, pro komunis, itu sarangnya ada di DPR. Mereka pengkhianat bangsa yang akan porak-poranda negeri ini, menghilangkan ketuhanan. Yang arti ketuhanan masa adalah Allah, Qul huwallahu ahad. Inilah kerja yang sangat sistematis, yang disebut masif oleh mereka-mereka yang ada di sana. Mereka hadir di sana pastinya lewat partai-partai. Boleh diperiksa lewat Google, lewat berita online, partai mana mereka yang memproduk orang-orang PKI, mereka yang memproduk orang anti agama, orang produk orang-orang pengkhianat bangsa. Walaupun ada dari Aceh,
sudah MUI di pusat sampai ke kota-kota provinsi siap dengan maklumat yang sempat maklumat dikeluarkan adalah pertama tolak semuanya, tolak RUHP. Yang kedua usut anak-anak PKI, orang-orang PKI yang terlibat, partai-partai terlibat. Cacat mereka ada undang-undang, mereka dituduh makar. Yang ketiga mereka bandel dalam poin yang dapat dari dapat maklumat ini yang wajib didukung dan tertunda atas undang kita, yaitu bila maklumat ini diabaikan oleh pemerintah Republik Indonesia, maka pimpinan MUI pusat dan pimpinan MUI daerah atau provinsi se-Indonesia menghimbau umat Islam Indonesia agar bangkit bersatu dengan segenap upaya konstitusional untuk menjadi garda terdepan dalam menolak paham komunisme dan berbagai upaya licik yang dilakukannya demi terjaga dan terkawalnya NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kurang mohon berbanyak maaf. Mudah-mudahan khutbah ini ada manfaatnya bagi kita semua. InsyaAllah berjumpa pada hari kesempatan. Kita usaha khutbah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam ala sa'iril makhluqat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innahu huwas tawwab